menjadikan kita sebagai insan-insan yang muttaqin, menjadikan kita sebagai insan-insan yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Para dokter dan masyarakat muslimin rahimakumullah, pada sore hari ini kita melanjutkan kajian tentang prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ada 11 prinsip, mulai prinsip yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai 10 sudah kita bahas dalam waktu yang tidak sebentar, dalam waktu yang cukup lama. Sekarang kita memasuki prinsip yang ke-11, yaitu perilaku dan akhlak Ahlussunnah wal Jamaah. Perilaku dan akhlak Ahlussunnah wal Jamaah. Ayat yang tadi dibacakan oleh Dr. Hadian, diantaranya isinya berkaitan dengan tema kita, yaitu perilaku dan akhlak. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang berinfak di dalam keadaan lapang dan juga dalam keadaan sempit, dan mereka menahan amarahnya, dan mereka memberikan permaafan kepada manusia. Jadi di antara makna ayat ini adalah terkait dengan tema kita, yaitu perilaku dan akhlak Ahlussunnah wal Jamaah. Kita akan melihat yang pertama dari prinsip ini, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah gemar beramar ma'ruf nahi munkar. Slide yang berikutnya. Ahlussunnah wal Jamaah gemar beramar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, dan nahi munkar, mencegah dari kemungkaran. Ahlussunnah wal Jamaah gemar, senang beramar ma'ruf nahi munkar. Maka kalau kita pengen masuk ke dalam kategori golongan Ahlussunnah wal Jamaah, ini diantara yang harus ada pada kita, yaitu senang beramar ma'ruf nahi munkar. Terhadap kebaikan-kebaikan, kita perintahkan manusia untuk mengerjakannya. Terhadap kemungkaran-kemungkaran, kita cegah manusia, jangan sampai mendatanginya, jangan sampai mendekatinya. Di antara dalil tentang hal ini adalah surat Ali Imran ayat 110. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ali Imran 110. Kalian ini sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia, di mana kalian beramar ma'ruf, bernahi munkar. Allah di dalam ayat ini menyatakan, menginformasikan tentang siapa? Kalian. Kalian ini siapa? Kalian ini adalah para sahabat. Kalian di sini adalah para sahabat. Kalian, wahai para sahabat, radhiyallahu ajma'in, sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Manusia sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya sampai kita, sampai hari kiamat nanti, yang terbaik adalah siapa? Yang terbaik adalah para sahabat. Kalian umat yang terbaik, kalian sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kemudian karakter apa
yang disematkan oleh Allah kepada umat yang terbaik di sini karakter apa? Karakter yang berupa ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Karakter yang berupa beramar ma'ruf, bernahi munkar. Maka inilah di antara dalil Ahlussunnah wal Jamaah senang beramar ma'ruf, bernahi munkar. Jadi ketika kita melihat kebaikan, kita ajak-ajak, ayo, ayo, ayo. Ada pengajian, share, ayo gabung di majelis taklim. Melihat kemungkaran, orang makan dengan tangan kiri, ngapunten Pak, ngapunten Bu, panjenengan Muslim, nggih Muslim, makanya dengan tangan kanan. Ngapunten Pak, ngapunten Bu, panjenengan Muslim, nggih Muslim. Kenapa masih pinjam dari rentenir, itu riba. Nah, jadi dari kemungkaran-kemungkaran kita gimana mencegah sebagaimana terhadap kema'rufan-kema'rufan kita gemar memerintahkan. Di dalam hadis Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, slide yang berikutnya, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan dengan hati itu merupakan selemah-lemahnya iman. Apa maksud hadis ini? Hadis ini ditujukan kepada kita semuanya. Kemungkaran yang ada di sekitar kita, kita harus berbuat. Kalau posisi kita memiliki wewenang, berarti mengubah kemungkaran dengan kekuasaan yang ada pada kita. Misalnya sebagai ayah, kemungkaran terjadi pada anak, ubah kemungkaran itu. Ancam anak, misalnya gak dikasih uang jajan, sentil anak, jewer anak. Karena ayah memiliki kekuasaan. Sebagai suami, melihat istrinya berbuat kemungkaran, bisa mengubah dengan kekuasaan. Karena suami pemimpin, maka istri disentil, dijewer, ditegur, dan seterusnya. Atau mungkin dengan hukuman yang lebih berat. Atau sebagai Pak Lurah terhadap warganya, warga yang berbuat kemungkaran, ubah kemungkaran dengan powernya. Pak Lurah punya power, punya kekuasaan. Dan yang lain-lainnya, termasuk misalnya pimpinan atau ketua komunitas, dia punya wewenang. Misalnya ada membernya yang balelo, membernya yang berbuat kemungkaran, ditegur, mungkin dikurangi nilainya, atau mungkin dikurangi bonusnya dan apanya, sehingga jerak terhadap kemungkaran. Ini ditujukan kepada orang yang memiliki power atau kekuasaan. Bagaimana kalau tidak memiliki power? Bagaimana kalau tidak memiliki kekuasaan? Apa tidak beramar ma'ruf nahi munkar? Tetap beramar ma'ruf nahi munkar. Dengan apa? Dengan lisannya. Seorang anak melihat bapak ibunya berbuat kemungkaran. Kalau dengan power nggak mungkin. Masa anak terhadap bapak ibunya dengan power, dengan kekuasaan, ya tidak punya. Yang bisa dilakukan dengan lisan. Ngapunten ayah, ngapunten ibu, itu tidak sesuai dengan syariat. Misalnya dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang tidak ada kesan menggurui orang tuanya, sampaikan dengan lisan, sampaikan baik-baik. Istri kepada suaminya, istri nggak punya power di hadapan suami, maka sampaikan dengan lisannya. Kemudian anak buah terhadap pimpinan punya power, ya tidak dong. Nah, pimpinannya berbuat kemungkaran misalnya bisa sampaikan dengan lisan, ubah dengan lisan. Ngapunten Bapak, sekali lagi ngapunten. Eh, sekedar mengingatkan, nah misalnya dan seterusnya.
Nah, kalau dengan power tidak punya, dengan lisan juga tidak mampu. Dengan power tidak punya, dengan lisan, nggak mungkin juga misalnya. Kalau ngomong dengan lisan ditempeleng, kalau mengubah kemungkaran dengan lisan ditonjok, kan berarti nggak mungkin. Power nggak punya, lisan nggak memungkinkan, ya sudah, mentok-mentoknya dengan hati. Mentok-mentoknya dengan hati. Waduh, itu kemungkaran. Saya mau ngomongin nanti ditonjok. Waduh, itu kemungkaran. Saya mau ngomongin nanti ditempeleng. Waduh, itu kemungkaran. Saya mau negur nanti dipecat. Nah, misalnya begitu. Jadi boro-boro dengan power, dengan lisan saja tidak mungkin. Maka mentok-mentoknya dengan hati. Hati mengingkari. Bahwasanya itu kemungkaran, tidak seyogianya dilakukan. Itu kemungkaran, tidak seyogianya diambil. Udah mentok-mentoknya dengan hati. Mentok-mentoknya dengan hati. Ada pencuri, hukumannya tidak dipotong tangan, tetapi sekedar penjara saja. Hati berlepas diri. Gak benar itu. Masa pencuri, apalagi diketahui koruptor kelas kakap misalnya gitu ya. Hanya penjara saja. Wah, itu nggak benar itu. Hati mengingkari. Dengan lisan ya lewat apa? Barangkali nggak mungkin. Nah, seandainya mungkin dengan lisan. Sampaikan ayatnya di majelis taklim dan yang lain itu yang dimampu. Kalau tidak itu tidak mampu, oh, karena misalnya ditangkap, misalnya gitu ya, atau malah membahayakan dirinya, ya sudah dengan hati. Nah, kalau dengan hati tidak dilakukan, wadzalika ad'aful iman. Dengan hati itu sudah mentok. Dengan hati sudah mentok. Ada dengan lisan tidak mungkin, apalagi dengan power nggak punya. Maka dengan hati itu sudah mentok, tidak dilakukan. Maka dipertanyakan keimanannya. Dipertanyakan keimanannya. Ini menunjukkan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah gemar, senang beramar ma'ruf, bernahi munkar. Makanya bagus sekali kalau kita sesama komunitas gitu ya, sesama komunitas, sesama paguyuban, atau sesama rombongan, atau sesama teman sejawat, atau apalah, bikin kesepakatan di tengah-tengah kita. Kita harus siap mengingatkan dan siap diingatkan. Siap menasehati dan siap dinasehati. Siap menegur dan siap ditegur. Bikin komitmen semacam itu. Sehingga dimulai dari kita. Senang beramar ma'ruf, bernahi munkar. Senang beramar ma'ruf, bernahi munkar. Sedikit cerita, mohon maaf. Satu ketika saya di hadapan para santri mahasiswa, karena kita mengelola pesantren mahasiswa. Terlihat celana saya terjulur sampai ke bawah kaki. Kemudian ada seorang mahasiswa yang mendekati, Ustaz, Afwan Ustaz, kenapa celananya terjulur melebihi mata kaki? Kok apa? Melorot. Oh, santri baru paham kalau celananya melorot, bukan modelnya yang melebihi mata kaki, tapi melorot. Maaf, melorot. Kita naikkan karena melorot. Jadi kita di dalam satu komunitas, satu lembaga, paguyuban, rombongan dan yang lainnya bikin komitmen untuk siap menasehati dan siap dinasehati, siap menegur dan siap ditegur, siap mengingatkan dan siap diingatkan. Kalau ada orang marah diingatkan, maka tidak masuk dalam kategori poin ini. Karena Ahlussunnah wal Jamaah memiliki perilaku gemar beramar ma'ruf bernahi munkar. Yang namanya beramar ma'ruf bernahi munkar tidak satu sisi saja, hanya mengingatkan, menasehati saja, enggak, tapi siap juga diingatkan dan siap juga dinasehati. Kemudian slide yang berikutnya, Aduh, di tapi dalam beramar ma'ruf nahi munkar, di dalam beramar ma'ruf bernahi munkar, ada ketentuan-ketentuan yang mesti kita perhatikan. Jadi tidak serta-merta semangat beramar ma'ruf, semangat bernahi munkar. Pokoknya semangat dengan kebaikan.
untuk diperintahkan dan semangat dengan kemungkaran untuk dicegah. Modal semangat. Oh, jangan. Jangan semata-mata modal semangat. Harus melihat ketentuan-ketentuannya, alias harus diilmui. Apa ketentuan-ketentuan di dalam beramar ma'ruf nahi munkar? Yang A atau pertama, harus dilakukan dengan lemah lembut. Harus dilakukan dengan lemah lembut. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu, wa la yunza'u min syai'in illa syarahu." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah dia berada pada sesuatu kecuali akan menjadikannya indah, dan tidaklah dia dicabut dari sesuatu kecuali akan menjadikannya buruk. Jadi yang namanya lemah lembut ditempatkan di mana saja akan memperindah. Kalau lemah lembutan sudah dicabut, sudah dihilangkan, maka akan memperburuknya. Terlebih di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ini lebih utama lagi untuk diterapkan kelemah lembutan. Jadi di dalam beramar ma'ruf nahi munkar, pendekatannya bukan pendekatan menyalah-nyalahkan. Wah, kamu salah, kamu tolol, kamu goblok. Gitu aja nggak tahu. Nanti kebenaran tidak masuk. Nanti kebaikan tidak bisa diterima. Soalnya pendekatan kita pendekatan menghakimi. Pendekatan kita pendekatan menjudge, menghukumi dari yang lainnya. Sama seperti semua orang suka apel. Ya. Semua orang suka apel misalnya. Tapi cara mengasihnya, cara memberinya, nih apel buat kamu, dilempar. Ya, orang terimanya nggak mau, malah dibiarkan tidak diterima, terbiarkan terlempar. Tapi kalau dengan baik-baik, ini apel buat sampean, ini apel buat panjenengan, orang terimanya senang. Demikian pula semua hati fitrah, maksud saya fitrah. Semua fitrah manusia senang cinta kebenaran. Nah, kalau kita menyampaikannya dengan lemah lembut, maka fitrah akan klop, akan menerima, senang. Tapi kalau kemudian cara menyampaikannya tidak lemah lembut, disalah-salahin, ditolol-tololin, goblok-goblokin, terendahkan, maka kebenaran nggak bisa terima, nggak bisa masuk. Ini penting sekali. Ya. Ini penting sekali. Jadi apalagi kita dengan orang-orang yang senior, kita dengan orang-orang yang lebih sepuh dari kita, untuk beramar ma'ruf nahi munkar hati-hati. Karena kalau mereka dikesankan digurui, biasanya nggak mau. Kamu mondok di pesantren berapa lama sih? Kamu mondok sebentar saja, sudah petakilan, sudah sok-sokan. Saya mondok sudah lama. Nah, kan karena menyampaikannya dikesankan menggurui atau menyalah-nyalahkan, akhirnya kebenaran nggak bisa masuk. Ini penting sekali. Jadi harus berlemah lembut. Berlemah lembut. Kemudian ketentuan yang kedua atau ketentuan yang B, ya, bahwasanya di dalam beramar ma'ruf nahi munkar ada tahapan-tahapannya. Di dalam beramar ma'ruf nahi munkar ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama namanya hikmah. Tahapan yang kedua namanya mau'idhah hasanah. Tahapan yang ketiga namanya jidal bil husni. Yang pertama hikmah. Yang kedua mau'idhah hasanah. Yang ketiga jidal bil husni. Ini berdasarkan surat An-Nahl ayat 125. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, serulah, dakwailah
ila sabili rabbika, menuju jalan Tuhanmu. Bagaimana menyerunya? Bagaimana mendakwainya? Bil hikmati, dengan hikmah. Tahapan yang pertama. Wal mau'idotil hasanati, dengan mau'idoh hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jidal dengan cara yang baik atau berdebat dengan cara yang baik. Kita akan lihat satu persatu. Tahapan yang pertama itu hikmah. Hikmah itu menyampaikan ini baik, ini buruk, dalilnya ini sunnah, ini ada tuntunannya, ini nggak ada tuntunannya, dalilnya ini kebaikan, ayo diambil, kalau ini keburukan, ayo dihindari. Merokok itu merusak kesehatan, jangan merokok. Malah para ahli mengatakan merokok bisa menyebabkan penyakit ini, dan ini. Dan di dalam Al-Quran disebutkan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian ceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Jangan menjeburkan diri ke dalam kebinasaan. Sudah diketahui dampaknya bahaya, kok kemudian mengkonsumsi. Namanya menceburkan diri dalam kebinasaan. Jangan dilakukan. Ini tahapan hikmah. Tahapan hikmah itu menyampaikan suatu poin, ini dalilnya, menyampaikan suatu poin, ini dasarnya, menyampaikan suatu poin, suatu tema, ini tuntunannya. Itu namanya tahapan hikmah. Pakai jilbab, karena yang namanya wanita muslimah pakaiannya jilbab. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31 disebutkan, dibacakan jelas petunjuk tentang jilbab, pakaian wanita. Nah, disampaikan. Jadi tema tertentu ini dasarnya, poin tertentu ini petunjuknya. Ini tahapan hikmah. Jangan riba, soalnya riba itu keberkahannya dicabut. Orang riba mendapatkan penghasilan sebanyak kayak apapun, gak ada berkahnya, jadi gak ada baiknya. Yamhaqullahu riba yurbis sadaqah. Kemudian disampaikan biar dia paham riba itu haram. Ini namanya hikmah, disampaikan sampai paham. Nah, kemudian orang-orang yang kita dakwai, orang-orang yang kita hadapi sebagai objek amar ma'ruf nahi munkar, paham dan mengamalkan. Alhamdulillah, dengan tahapan yang pertama, yaitu tahapan hikmah, mereka paham dan mengamalkan. Alhamdulillah. Tapi misalnya mereka tidak paham dan tidak mau mengamalkan, atau mungkin sebenarnya paham cuma tidak mau mengamalkan. Ya. Paham sudah paham, mau jelas mau disampaikan, petunjuknya, dalilnya, pedomannya, dasarnya jelas, sudah jelas disampaikan. Tapi tetap saja belum mau melakukan. Belum mau melakukan kebaikan dan belum mau meninggalkan kemungkaran. Padahal sudah disampaikan pada tahapan hikmah tadi. Kalau tahapan hikmah belum berhasil, pakai tahapan yang kedua, mau'idhah hasanah. Tahapan yang kedua, mau'idhah hasanah. Apa mau'idhah hasanah? Mau'idhah hasanah kalau diterjemahkan secara bahasa artinya pelajaran nasihat, limpasan nasihat. Nasihat yang baik. Mau'idhah hasanah, nasihat yang baik secara kosakata. Tetapi yang dimaksud adalah targhib wa tarhib. Ini yang dimaksud. Targhib wa tarhib. Memberikan kabar gembira dan memberikan ancaman.
Seseorang yang sudah dijelaskan sholat jamaah, kamu kok sudah paham tentang sholat jamaah, kenapa nggak mau melakukan? Iya, males. Yang penting kan sholat ya sudah. Males saya jamaah pergi ke masjid. Lu kenapa males? Ya nggak tahu males itu ya. Soalnya teman-temannya juga kepada jamaah sih. Oh, ini orang sudah paham tapi tidak mau mengamalkan. Kasih targhib, kabar gembira. Kamu tahu nggak fadilahnya sholat jamaah? Sekali sholat 27 derajat. Yang kalau kamu sholat sendirian, kamu bisa mendapatkannya kalau melakukannya 27 kali terlebih dahulu. Tapi dengan jamaah cukup sekali 27 derajat. Sekarang begini wis, kamu misalnya dagang depan rumah kamu, untungnya 1.000. Tapi kamu tahu, di tempat yang agak jauh, atau mungkin lebih jauh lagi, atau lebih jauh lagi, untungnya 27.000. Kira-kira kamu ngejar mana? Kamu mesti ngejar yang jauh atau yang lebih jauh yang 27.000 dibandingkan yang depan rumah cuma 1.000. Nah itu ngejar dunia begitu semangatnya. Lo kayak ini kok ngejar surga yang tidak pernah ditinggalkan dan kenikmatan yang sangat tinggi. Kok kamu males-malesan? Nah jadi targhib, ya, kasih kabar gembira, kasih kabar gembira. Juga kalau perlu tarhib. Jadi yang pertama pakai rin, tarhib, kabar gembira, pakai rin, tarhib. Yang kedua pakai ha, tarhib, kasih ancaman, ditakut-takutin. Kamu kok gak jamaah? Kamu tahu gak ancaman orang yang gak sholat jamaah? Ancamannya dia tetap berdosa. Sah sholatnya sah. Karena telah dilakukan rukun dan syaratnya maka sah. Tapi bersama dengan sah yang sekedar gugur kewajiban tetap mendapatkan dosa. Coba dilihat seorang sahabat namanya Ibnu Umi Maktum, dia seorang yang buta, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya ini seorang buta, gak ada yang menuntun saya ke masjid. Apakah saya boleh dapat keringanan untuk tidak menghadiri sholat jamaah? Nabi menjawab, iya. Begitu dia berpaling meninggalkan Nabi, Nabi bertanya, tunggu dulu, kamu dengar adzan apa tidak? Dengar ya Rasulullah, kalau begitu wajib bagi kamu. Masya Allah, orang buta nggak ada yang nuntun ke masjid, tetapi ketika ditanya oleh Nabi, kamu dengar adzan? Dengar, maka nggak dikasih keringanan. Kalau itu wajib bagi kamu. Kemudian kita lihat di dalam peperangan, suasana yang mencekam, suasana yang tidak normal, tidak biasa. Allah ajari tata cara sholat jamaah, ada dalam surat Al-Maidah. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholata faltakum qa'ifatun minhum ma'ak, dan seterusnya. Itu ayat tentang sholat jamaah dalam keadaan perang. Nah ini dalam keadaan perang, Allah perintahkan sholat jamaah. Lalu bagaimana kita yang tidak perang, nggak ada suasana mencekam, normal-normal saja kok nggak jamaah? Apa nggak takut? Nggak takut sama yang membuat hukum? Nggak takut sama yang membuat syariat? Jadi dikasih tarhib. Ada kalanya tarhib, dikasih kabar gembira, ada kalanya tarhib, atau dua-duanya. Nah, seseorang wanita muslimah misalnya, sudah tahapan hikmah, dia paham pakaiannya namanya jilbab. Jilbab itu pakaian yang menutup seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Pakaian tersebut longgar sehingga tidak membentuk lekat-lekat tubuh dan tidak transparan sehingga tembus pandang dan tidak menyerupai pakaian lelaki. Nah, kalau sekedar celana dikenakan wanita itu merupakan pakaian lelaki, mesti masih memakai rok. Ya. Kalau memakai celana masih mesti memakai rok, karena itu pakaiannya laki-laki. Nah, dia sudah paham pada tahapan hikmah, sudah paham, tapi belum mau berubah. Sekarang pakai tahapan yang kedua, wa itu hasanah.
Bu, Mbak, atau Ukti, kenapa belum berjilbab? Kan sudah paham. Itu pakaiannya wanita disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis tidak kurang-kurangnya. Kan Mbak Muslimah toh, masa nggak bangga dengan ajaran agamanya sendiri? Kenapa mengikuti pakaian dengan model yang bukan dari Islam? Nah, demikian. Iya, saya sudah paham. Misalnya jamnya begitu. Tapi gimana ya? Sumuk, panas. Loh, sumuk panas mungkin karena Mbak belum biasa. Karena Ibu belum biasa. Coba lihat wanita muslimah yang lainnya. Nggak ada yang mengeluh. Nyaman-nyaman saja. Dan seandainya tetap dirasa sumuk, Mbak, Bu, Uti, kira-kira sumuk mana? Sumuk karena hawa di dunia atau hawa di akhirat? Ya. Sumuk karena hawa di dunia atau hawa di akhirat? Lebih berat mana? Dalam Al-Quran disebutkan, eh, naru jahannam, api neraka lebih panas bagi mereka, walaupun tafkurun, tapi kalian tidak mau memahami. Jadi Al-Quran menyatakan api neraka lebih panas. Kenapa kalian tidak memahami? Nah, jadi dikasih apa? Tarhib. Dikasih tarhib, ancaman. Dikasih juga ancaman yang lain. Ancaman yang lain. Mbak, Bu, Uti, nggak pakai pakaian muslimah yang namanya jilbab. Keluar rumah. Berapa orang yang memandang aurat Mbak, aurat Ibu, aurat Uti? Setiap itu pula Mbak berdosa. Apa nggak takut? Seandainya tidak ada laki-laki yang melihat Mbak, tapi Mbak, Ibu ini bertemu dengan wanita-wanita non-muslimah. Wanita-wanita non-muslimah itu haram melihat auratnya muslimah, haram. Nah, apa kemudian setiap saat mau menambah dosa? Uang penderitaan di dunia loh, suka-suka kita nggak tahan. Lalu bagaimana menanggung penderitaan di neraka nanti? Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Dikasih tarhib, ditakut-takuti, diberi ancaman. Diberi ancaman. Nah, dari yang lain-lainnya, ini sekedar contoh tahapan yang kedua ketika tahapan yang pertama tidak berhasil. Nah, ketika tahapan yang kedua berhasil, alhamdulillah. Ternyata dengan tarhib memberi kabar gembira dan tarhib memberi ancaman, nakut-nakuti berhasil. Alhamdulillah. Kalau misalnya tidak berhasil, loh, sudah pakai tahapan yang kedua, sudah tarhib dan sudah tarhib, kok belum juga dilakukan, belum berhasil. Pakai tahapan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah, debat dia dengan cara yang baik. Karena ternyata ada syubhat pada dirinya. Kamu kan sudah paham bahwasanya jilbab itu pakaianmu muslimah. Syaratnya jelas. Saya baca artikel, ternyata itu budaya Arab. Oh, ada syubhat, ada kerancuan-rancuan yang menjadikan kebenaran abu-abu, tidak gamblang. Maka harus didebat. Nah, didebat dengan cara yang baik. Ya. Kenapa ada kata-kata wajadilhu billati hiya ahsan? Debatlah dengan cara yang baik. Debat di sini kita harus pasang niat. Tujuannya untuk kebaikan, bukan untuk menang-menangan. Tujuannya untuk kebaikan, bukan untuk memperlihatkan saya loh pintar.
saya lo mengalahkan dia. Bukan, bukan tujuannya itu. Maka jaga hati, jaga hati. Debatlah dengan cara yang baik. Debat-debat dengan cara yang baik. Kenapa kamu mengatakan budaya Arab? Iya, soalnya kata Profesor Fulan demikian. Juga profesor yang lainnya demikian. Dan penjelasannya sangat meyakinkan sekali bahwa itu budaya Arab. Dilihat syubhatnya di mana. Kita bantah dengan pemahaman yang benar, hadirkan Al-Quran, hadirkan hadis-hadis untuk menghilangkan syubhat tadi. Nah, jadi inilah tahapan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama hikmah, yang kedua mau'izah hasanah, yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Mendebat dengan cara yang baik. Nah, Masya Allah, kemudian ketentuan yang berikutnya, sabar dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Sabar. Sabar itu maksudnya apa? Sabar itu maksudnya di antara maksudnya tidak buru-buru melihat hasil. Aku sudah sampaikan berkali-kali, aku sudah terangkan berkali-kali, aku sudah jelaskan berkali-kali, tapi gak berubah juga. Capek udah, ada ditinggalkan. Oh, nggak boleh, nggak boleh. Dalam beramar ma'ruf nahi munkar harus sabar. Allah nyatakan dalam surat Luqman ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wa'mur bil ma'rufi, perintahkanlah kebaikan. Wanha 'anil munkar, cegahlah kemungkaran. Dan bersabarlah atas apa yang menimpa Anda ketika beramar ma'ruf, bernahi munkar. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu adalah suatu kewajiban. Jadi harus sabar. Kita ingin tahu teladan kesabaran, oh banyak sekali teladan kesabaran. Di antaranya Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah berapa lama? 950 tahun. 950 tahun. Berapa yang kemudian mengikuti dakwahnya? Sedikit. Sedikit. Jadi tidak apa bahasa kita, tidak nyucuk atau tidak worth it gitu ya. Dengan dakwahnya 950 tahun, tapi yang mengikuti cuma berapa. Dan kita juga melihat hadis Nabi diperlihatkan, ada Nabi yang pengikutnya banyak, ada Nabi yang pengikutnya sedikit, ada yang Nabi yang pengikutnya cuma satu orang, ada Nabi yang nggak ada pengikutnya sama sekali. Ya artinya harus sabar. Yang penting terus menyampaikan terus dengan tahapan tadi, hikmah, itu hasanah, wajadilu bilatihi ahsan, terus dilakukan. Urusan hasil urusan Allah, harus sabar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan orang Taif mendapatkan kebenaran. Nabi pun berangkat ke Taif menyampaikan kebenaran. Apa yang terjadi? Direspon dengan diteriaki orang gila, orang gendeng. Dan orang-orang Taif malah menyuruh anak-anak agar melempari beliau dengan batu. Dan beliau terus dilempari batu sambil berlari terus, dan beliau tidak sadar ada di suatu tempat, entah tempat di mana, karena beratnya lemparan batu yang menjadikan beliau sendiri tidak sadar ini larinya sampai kemana, sampai seperti itu. Loh, kalau kita kemudian berdakwah menyampaikan kebaikan, beramar ma'ruf nahi munkar dengan tahapan tadi, hikmah, mau'izah hasanah, wajadilu billati hiya ahsan,
kemudian menjadi tidak ada pengikutnya. Ya, kecil, belum seperti Nabi. Nabi diancam dengan pedang, bahkan rumahnya dikepung, beliau mau dibunuh. Yang menimpa kita tidak sampai dengan fisik, paling ditinggal, paling kemudian dibenci, nggak sampai ditempelin, nggak sampai ditonjok, paling-paling juga dibentak. Ya, kecil, harus sabar, harus sabar. Ya, mohon maaf, pernah suatu ketika kita dakwah di daerah, eh, kita sabar sampaikan bagaimana tata cara sholat yang benar, kita bawakan dalil-dalilnya. Ada orang nggak terima, berdiri melotot-melototin, marah sekali, napasnya sampai tersengal-sengal saking marahnya. Ya, saya hanya tertunduk, berdoa, ya Allah, kalau dipelototin begini mah nggak apa-apa. Yang penting pulangnya saya jangan dibacok begitu, jangan dihadang dibacok. Ya kecil kalau sekedar dipelototi, dibenci. Nah, jadi harus sabar. Dan Allah menjanjikan untuk fadilah sabar dengan pahala yang sangat besar sekali. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, pahalanya Allah berikan tanpa batas. Sebagaimana sifat sabar itu sendiri nggak ada batasannya, maka pahalanya nggak ada batasannya. Maka salah orang yang mengatakan sabar, sabar, sabar terus. Sabar itu ada batasnya, tahu? Oh, salah malahan. Sabar itu nggak ada batasnya. Sebagaimana sabar nggak ada batasannya, maka pahalanya juga nggak ada batasannya. Terserah Allah mau memberi pahala berapa, nggak ada batasan. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian ketentuan yang berikutnya di dalam kita beramar ma'ruf nahi munkar adalah mengantisipasi perpecahan. Mengantisipasi perpecahan. Ada orang mengatakan metode yang diterapkan adalah mendapatkan ikan tanpa membuat keruh airnya. Sukses ikannya didapatkan, tapi tanpa membuat keruh airnya. Bukan mendapatkan ikan, tapi dengan ngompok-ngompok air sangat keruh. Ya, tidak. Jadi bermain cantik, bermain manis. Gak sampai terjadi perpecahan sesama kaum muslimin, tidak terjadi perpecahan sesama komunitas, sesama teman, tapi dakwah terus masuk, dakwah terus masuk, dakwah terus masuk. Kita pernah diceritakan oleh guru kita, Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Khubairi. Beliau dicurhati oleh seseorang karena habis diusir oleh orang tuanya. Maka ditanya, kenapa diusir oleh orang tuanya? Dia cerita, di rumah saya tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Dan mereka lagi nonton TV, tak matikan. Ini maksiat masa ditonton. Akhirnya bapak ibu saya marah. Udah kamu jangan tinggal di rumah sini, sana pergi kamu. Diusir. Maka dinasihati oleh Syekh. Beramar ma'ruf nahi munkar bukan seperti itu. Modalnya bukan modal semangat. Dakwah tetap masuk, tapi tidak terjadi perpecahan semacam itu. Terus gimana? Nah, bertanya, terus gimana? Ya, kamu menyampaikan kebenaran tanpa dikesankan menggurui, tanpa ada kesan kamu menghakimi. Sehingga mereka mau mendengar. Sehingga mereka mau mendengar dan lakukan mudaroh. Yang bertulis merah itu mudaroh. Mudaroh itu apa? Mudaroh itu ngerem-ngerem. Ya. Mudaroh itu ngerem-ngerem. Ngerem-ngerem maksudnya apa?
ini tema sudah saatnya disampaikan. Kalau ini belum, nunggu yang pas. Nanti disampaikannya yang waktunya pas. Jadi ngerem-ngerem, milih-milih mana yang disampaikan dulu, mana yang nanti dulu. Ngerem-ngerem. Masalah yang prinsip-prinsip aja dulu. Yang lain-lainnya nanti. Bukannya itu tidak kita ingkari. Karena yang namanya kemungkaran wajib diingkari. Cuma ya direm-rem sehingga benar-benar halus, soft, manis, bermain cantik, gak ada perpecahan. Gak ada perpecahan. Masyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ada orang dia nggak sholat, senangnya minum khamr, senangnya judi, pokoknya kehidupan yang serba bebas maunya, nggak mau diatur-atur oleh aturan. Kira-kira ketika kita mendekati dan kita terus diterima tanpa kita bermusuhan dengan dia, bagaimana? Tanpa ada perpecahan, gimana? Ya masuk sebagai teman, sebagaimana dulu berteman, sampai sekarang pun kita berteman. Kalau dia bilang, kamu lo orang suci, masa deketin aku lo seorang kotor begini, ya enggak gitulah. Dari dulu kita berteman, ya jangan sampai berpisah. Masuk terus masuk. Nah, kemudian masuk sisi sholatnya. Pelan-pelan, giring masalah sholatnya. Merokoknya, minum homernya, judinya belum disentuh. Iya, belum disentuh. Apa berarti kita menyetujui? Bukan kita menyetujui. Bukan kita menyetujui terus homer, terus judi, terus rokok. Bukan. Tapi kita lagi melakukan mudaroh. Mana dulu nih? Mana dulu nih? Ya, sholat. Dia sudah sholat, tetapi dia masih minum homer. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan sampai saatnya nanti semuanya bisa ditinggalkan. Demikian. Jadi ini. Kemudian misalnya, dengan suatu RT RW atau skala masyarakat yang lebih luas. Gimana kita hadir di tengah-tengah mereka dengan background pemahaman yang macam-macam, tapi kita bisa terus berdakwah. Nah, ini perlu poin yang D ini. Perlu poin yang D ini. Dan alhamdulillah kita ada pengalaman. Ya. Alhamdulillah kita ada pengalaman. Kita merintis pesantren, membangun gedung dengan masjid di tengah-tengah tambak istilahnya. Karena waktu itu ini Surabaya paling timur gitu ya. Di sebelah timur sudah tambak yang tidak produktif, yang sebelahnya sana lagi sampai pantai masih produktif dan belum diuruk. Jadi kita bangunan sendirian. Nah, kemudian tidak jauh dari kita ada perkampungan asli di sana. Nah, bagaimana kemudian kita membaur dengan mereka pelan-pelan. Nah, ini kalau diceritakan panjang gitu ya. Apa nggak ada hambatan? Oh, ada hambatan, biasa ada hambatan. Kita beli air, tangkian, karena kan airnya hasil. Di stop, nggak boleh. Anak-anak yang datang mengaji di stop, diancam-ancam. Nah, itu ya suatu hambatan-hambatan. Tapi kemudian kita melangkah dengan cantik, nggak ada perpecahan. Ya. Sampai kemudian perkembangannya sekarang, Masya Allah, mereka sudah mau datang ke masjid kita. Pelan-pelan, 1, 2, 3, mau menghadiri majelis ta'lim. Memang kaitannya dengan yang sebelumnya juga sabar. Tadi yang ketiga sabar, yang keempat ini mengantisipasi perpecahan. Maka diantaranya adalah pasang mudaroh, ngerem-ngerem. Mana yang disampaikan, mana yang nanti dulu. Mana yang sudah perlu disampaikan, mana yang nanti dulu. Yang tidak boleh itu mudahana. Ya. Kalau mudaroh diperbolehkan. Kalau mudahana itu tidak menyampaikan karena takut ada keuntungan yang hilang. Jadi akhirnya kebenaran tidak disampaikan. Akhirnya kebenaran tidak disampaikan karena takut ada suatu kerugian.
nanti tidak ditraktir lah, nanti bantuannya hilang lah, nanti tidak diundang lagi lah. Nah, itu namanya mudahana. Tapi kalau mudaroh tidak menyampaikan, bukannya tidak mau menyampaikan, tapi ngerem-ngerem. Ya, ngerem-ngerem dulu, kapan waktu yang pas untuk disampaikan. Oh, belum ya, berarti nanti dulu. Jadi bukan tidak mau menyampaikan, tetapi menunggu saat yang tepat. Kalau mudahana memang tidak menyampaikan, dan motivasinya karena menjilat, karena suatu keuntungan materi atau duniawi. Nah, kemudian yang berikutnya, masih ketentuan tentang beramar ma'ruf nahi munkar. Karena memang ini kan perilaku Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus gemar beramar ma'ruf, bernahi munkar. Kita harus gemar, harus senang, dan merupakan hobi kita. Makanya kalau ada di antara kita ngumpulin, ayo kumpul-kumpul, kita bikin kajian, itu dalam rangka eh, menunjukkan bahwasanya perilaku Ahlussunnah wal Jamaah adalah senang beramar ma'ruf bernahi munkar. Baik, sekarang yang di dalam beramar ma'ruf nahi munkar harus ta'awun. Apa artinya ta'awun? Ta'awun artinya bekerja sama. Ta'awun artinya saling membantu, saling bekerja sama. Disebutkan di dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Ya. Para dokter masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada orang bisa ngajari Quran. Saya bisa baca Quran, tapi kalau untuk ngajari, Masya Allah, nggak ada waktu. Seorang yang sangat sibuk, apalagi sebagai dokter objin misalnya, atau sebagai dokter BTKV misalnya, atau yang lain-lainnya yang waktunya begitu padat. Gak bisa ngajari Quran, padahal saya bisa baca Quran. Ta'awun. Tuh daerah sana, orang-orang nggak bisa baca Quran. Ayo siapa yang bisa ngajar? Kemudian disiapkan transportnya, dan yang lainnya yang menopang. Nah, ini namanya ta'awun. Akhirnya amar ma'ruf nahi munkar terwujud. Amar ma'ruf nahi munkar terwujud. Ini di antara contoh yang paling gampang. Ya. Ada di suatu daerah Quran nggak ada, ya Allah, Quran nggak punya. Padahal di sekitar kita Quran sangat banyak sekali. Satu orang bisa punya 2 atau 3. Tapi satu daerah Quran itu nggak ada. Ayo kita wujudkan iuran, kita cetak Al-Quran, kita kirim. Wah, ini gimana nih? Banyak masjid ketika menunggu iqomah hanya duduk mau baca Al-Quran, mana Qurannya? Tengok gak ada Al-Qurannya. Akhirnya panggil takmir. Kenapa gak ada Al-Qurannya? Oh ya, memang belum punya. Bekerja sama, saling tolong menolong dengan yang ada di sekitar. Kemudian wujudkan Al-Quran di raksana di tiang ini, sehingga orang menunggu iqomah baca Al-Quran. Atau orang masuk masjid, dalam waktu yang agak lama bisa baca Al-Quran. Banyak sekali yang harus kita bertawun terkait dengan dakwah. Ini saya kasih contoh misalnya. Ini contoh nyata dan belum belum lama. Kejadiannya atau ya sebelum puasa ya kejadiannya. Kita mencoba antar beras di panti asuhan yang sebelum Suramadu. Daerahnya namanya daerah Kedinding ya. Jadi sebelum Suramadu. Ke Suramadu masih sekitar 100 meter. Belok ke kiri, kita kasih kita drop beras di sana untuk panti asuhan. Kemudian pengelola panti asuhannya sharing. Ini gimana ya?
Kita di sini ngajari anak-anak yatim dan anak-anak di sekitar yang mau datang ngaji. Kita ajari Al-Qur'annya sampai mereka bisa. Kita ajari akidah. Tapi kan itu ketika bareng dengan kami di lembaga ini. Kalau sudah keluar dari lembaga, gimana? Mengerikan sekali. Itu di bawah Suramadu, kata dia. Itu di bawah Suramadu. Coba kalau mau lihat sana, di bawah Suramadu. Pas belokan putarannya kayak apa coba? Apalagi kalau malam. Lah anak-anak ini gimana? Nah ini kan membutuhkan ta'awun dari kita. Sehingga waktu itu kita sempat lontarkan, ayo kita bikin lembaga pendidikan di sana, biar panti asuhan ini bukan sekedar ngaji-ngaji Al-Quran, tetapi ada lembaga pendidikan yang formal, yang merupakan kelanjutan syukur-syukur sampai SMA. Ya semacam ini kan butuh ta'awun, butuh ta'awun. Ya. Nah, ini sekedar contoh ya, bahwasanya banyak hal yang kita perlu bertahu di dalam beramar ma'ruf, nahi munkar. Nah, termasuk misalnya, mohon maaf, ini kita kasih contoh-contoh biar gambarannya lebih jelas. Kita ditelepon seorang ibu, baru nelpon saja sudah nangis-nangis. Ya, kalau kayak gini nih kita berat ini. Ditelepon nangis-nangis. Jadi dia bilang ke anaknya, nah sudah ya, gak usah sekolah saja, soalnya nggak ada biaya. Untuk kontrak saja nggak kuat, sekarang nebeng ke budenya. Ya Allah, sampai segitunya. Akhirnya kita bilang, jangan dikeluarkan. Papa dan Ibu temui saya. Jadi memang banyak bertahun. Banyak sekali yang harus kita bertahun. Baik, ini ketentuan yang kelima. Kemudian yang berikutnya, ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua. Kalau tadi yang pertama, perilaku dan akhlak Ahlussunnah wal Jamaah adalah gemar beramar ma'ruf nahi munkar. Sekarang yang kedua, menegakkan dan menjaga syiar-syiar Islam. Menegakkan dan menjaga syiar-syiar Islam. Nah, ini panjang tentunya ya. Syiar-syiar Islam itu apa saja panjang sekali. Tapi mohon maaf, kita tulis di sini di antaranya gitu ya, biar kita tergambar. Syiar-syiar Islam itu apa saja, di mana kita harus menegakkannya dan kita harus menjaganya. Yang di antaranya, sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Selama kita tidak ada udzur, nggak ada udzur, nggak sakit, nggak musafir, juga mungkin tidak sedang mengoperasi gitu ya. Kalau operasi sholat jamaah saja kan boleh. Jadi operasi berkepanjangan nggak mungkin pasien ditinggal gitu kan. Maka sholat jamaah boleh. Dan asar dilakukan di asar. Maghrib dan isya dilakukan di isya, misalnya yang terakhir. Tetapi misalnya tidak ada udzur apapun, begitu ada terdengar hayya 'alas shalah, yang ada dalam pikiran kita adalah mana masjid terdekat. Lagi naik kendaraan dan posisinya bukan musafir, terdengar ada hayya 'alas shalah, pikiran kita mana masjid terdekat? Mana masjid terdekat? Ini perilaku Ahlussunnah wal Jamaah. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayul a'mal ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha. Maka kehidupan para sahabat adalah kehidupan mereka yang sholat di awal waktu. Nah, kemudian sholat jamaah. Syiar Islam yang namanya sholat jamaah. Ini khusus bagi laki-laki, gitu ya. Karena yang diperintahkan berjamaah dan yang namanya jamaah itu di masjid adalah kaum laki-laki. Kalau wanita tidak terkena syariat ini. Kalau wanita hanya terkena syariat, sholat di awal waktu, jangan ditunda-tunda. Tapi kalau untuk jamaah tidak terkena. Yang terkena adalah kaum laki-laki. Kemudian khusyuk di dalam sholat. Perilaku Ahlussunnah wal Jamaah itu sholatnya khusyuk. Memang masalah khusyuk adalah
masalah yang paling tahu adalah seseorang dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapi secara dohir, paling nggak bisa terlihat oleh mata. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu sholatnya baik, tidak sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Nabi. Nabi mengkhawatirkan tentang adanya umat yang sholatnya seperti burung mematuk biji-bijian. Tuk, 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 tuk. Jadi sholatnya cepat sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salam. Perilaku Ahlussunnah wal Jamaah itu sholatnya bagus. Jadi Allahu Akbar, pandangan ke tempat sujud, gerakannya pas, eh, sedang ke daerah dada, kemudian apa yang dibaca oleh lisan, hati hadir, kemudian ruku Allahu Akbar, sampai untuk 90 derajat, apa yang dibaca oleh lisan, hati hadir, kemudian baru sami Allahu liman hamidah, berdiri tegak, apalagi kalau bacanya panjang, maka berdiri tegaknya lama, baru turun untuk sujud. Jadi nggak kenal Ahlussunnah wal Jamaah sholatnya cepat. Jadi Allahu Akbar, ruku belum sampai sempurna 90 derajat sudah i'tidal, belum sempurna berdiri tegak sudah sujud, sujud saja cuma nempel dahinya sudah duduk. Nah itu bukan perilaku Ahlussunnah wal Jamaah. Itu bukan perilaku Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau sholatnya sudah bagus secara gerakan, maka akan ditingkatkan sisi bacaan dan akan ditingkatkan lagi sisi pemahaman karena khusyuk bertingkat-tingkat. Kemudian syiar Islam yang lainnya adalah taat pada pimpinan. Baik pimpinan dalam skala yang sangat luas, presiden, atau pimpinan dalam skala yang sesuai dengan wilayahnya. Termasuk misalnya pimpinan lembaga, pimpinan komunitas, pimpinan paguyuban, atau pimpinan safar. Bahwasanya Nabi memerintahkan kalau bertiga, kalau kita bertiga safar, maka tunjuk salah satunya sebagai pemimpin. Apa kata dia? Ikuti. Dia yang menetapkan, yang memutuskan. Yang sebagai member sifatnya ngasih masukan-masukan, nanti yang memutuskan satu orang. Nah ini safar hanya 3 orang, 7 pimpinan. Lalu bagaimana kalau skalanya lebih luas, lembaga, instansi, dan yang lainnya. Kemudian syiar yang lainnya harus ditegakkan dan dijaga adalah majelis ilmu. Galakan majelis ilmu di mana-mana. Jangan hanya sekedar di BTKV. Kemudian setelah lulus dari PTKV sudah plong, plong, sudah nggak ada kajian lagi. Enggak. Tapi yang diharapkan begitu selesai dari BTKV kembali ke daerahnya masing-masing, bikin kajian di mana-mana, bikin kajian majelis ilmu. Karena Nabi menyatakan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah hilangnya ilmu. Awalnya majelis ilmu luar biasa. Perhatian kaum muslimin kepada ilmu melebihi perhatian kepada makan dan minum. Nah, kemudian terjadi orang terhadap ilmu malas, akhirnya ilmu hilang. Maka semoga kita tidak termasuk orang-orang yang dirisaukan oleh Nabi, di mana kita berperan terhadap hilangnya ilmu. Jangan. Kita berperan di dalam eksisnya ilmu. Maka kita bikin majelis taklim sebanyak-banyaknya. Nah, misalnya siapa yang sudah selesai dari BTKV kembali ke daerahnya, bikin majelis taklim di sana. Bikin majelis taklim di berbagai tempat, bikin majelis taklim. Kemudian apalagi syiar-syiar Islam yang lainnya membaca dan menghafal Al-Quran. Para sahabat membaca Al-Quran 7 hari hatam, 7 hari hatam, 7 hari hatam. Yang paling cepat 3 hari hatam, 3 hari hatam. Termasuk menghafal Al-Quran. Meskipun kita tidak di pondok tahfidz, para dokter, posisinya sebagai dokter, bukan berarti tidak menghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran, kapan mampunya hafal Al-Quran. Sehari mungkin 1 ayat, besok nambah 1 ayat, besok lagi 1 ayat, atau mungkin 1 pekan 1 ayat, barangkali begitu ya. Jadi jangan sampai tidak menambah hafalan. Karena hafalan Al-Quran termasuk yang mempengaruhi derajat di surga. Kemudian syiar yang lainnya, sholat tahajud. Jangan tinggal sholat tahajud yang lain. Kalau memang di pergerakan malam yang nggak bisa bangun,
Ya di sore harinya, habis sholat isya, sholat ba'diyah, qiyamul lail, ditutup dengan witir, kemudian tidur karena kecapean, maka dilakukan di awal. Bangun-bangun subuh, oh sudah qiyamul lail, sudah tahajud, dan sudah witir. Tapi kalau misalnya diperkirakan bangun malam, sehingga sholatnya setelah tidur nanti, tahajud dan witir, itu lebih utama. Tapi sekiranya diperkirakan nggak bisa, biar jangan sampai ada malam yang tidak disolati witir, tidak di qiyamul laili gitu ya, maka lakukan di awal. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq setiap malam sholat witir sebelum tidur. Urusan ternyata nanti malam bangun, ya tinggal tahajudnya saja. Sudah witir di awal. Tapi Umar bin Khattab karena yakin malamnya pasti bangun, maka witirnya di malam hari. Intinya ini jangan sampai ditinggal, ini perilaku Ahlussunnah wal Jamaah. Sholat tahajud dilanjut dengan witir. Kemudian menjaga pergaulan antara lelaki dan wanita. Lelaki dan wanita di dalam pergaulan ada batasannya. Ya, ada batasannya. Kalau bukan mahram, ya jangan jabat tangan. Kalau bukan mahram, jangan geplak-geplakan. Karena saking akrab ya mungkin ya akrab silahkan. Karena biasa ta'awun, biasa bersinergi. Tapi untuk sampai geplak-geplakan, untuk sampai eh, salaman, tidak ya. Jadi jaga batasan pergaulan antara lelaki dan wanita. Kemudian syiar yang berikutnya, berhati-hati dalam hal halal dan haram. Jadi hati-hati. Kalau memang pasti halal, ambil. Kalau memang pasti haram, tinggalkan. Kalau masih ragu-ragu, namanya syubhat, jangan diambil. Hati-hati. Hati-hati dalam perkara halal dan haram. Namanya apa? Warok. Warok itu berhati-hati di dalam perkara halal dan haram. Wah ini belum jelas ini. Ya sudah diam, namanya belum jelas. Sesuatu yang belum jelas namanya syubhat. Sampai jelas. Oh ternyata itu dari mananya jelas, ambil. Wah ini gak jelas. Oh ternyata memang ada yang punya. Oh jangan diambil. Kemudian menutup aurat. Ya. Menutup aurat. Yang laki-laki aurat itu lutut sampai pusar itu aurat. Jadi lutut harus ditutup, maka di bawah lutut. Pusar harus ditutup, maka di bawah pusar. Itu untuk aurat. Tapi nanti terkait dengan tradisi, terkait dengan adat, ada suatu adat yang orang kalau keluar rumah nggak pakai baju, itu aib. Meskipun menutup aurat, sampai bawah lutut, sampai menutup pusar. Tapi dada, mohon maaf ini apa, pundak terbuka atau tidak memakai baju, aib. Padahal sudah menutup aurat. Tapi kalau tradisi yang memandang aib, ya jangan dilakukan. Jadi jangan mengatakan, wah ini kan sudah nutup aurat, kok orang pada bilang aib. Ya memang tradisinya mengatakan demikian. Tradisi yang tidak menyelisih syarat jangan dilawan. Tradisi yang dilawan itu yang menyelisih syariat. Kemudian zikir pagi dan petang. Kita sudah hafal semua apa belum? Zikir pagi dan petang. Jadi jangan lupa setiap pagi baca zikir. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahyana wa sulaikan asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifan musliman wa kana minal musyrikin, dan yang lain-lainnya yang sudah Rasulullah tetapkan sebagai zikir pagi. Nanti petangnya juga begitu. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahyana wa bika namun sulaikal masir, dan yang lain-lainnya yang Nabi sudah tetapkan sebagai zikir petang. Kalau pagi dibaca sebelum matahari terbit, kalau sore dibaca sebelum matahari terbenam. Mohon maaf saya lupa, sudah pernah titip atau belum ya zikir pagi petang di PTKP ya, saya lupa. Kalau di Objin saya sudah pernah kirim. Kalau di PTKP kalau belum, insya Allah nanti saya kirim. Saya lupa sudah atau belum. Atau kalau dokter sudah punya ya alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya, akhlak mulia. Termasuk perilaku dan akhlak Ahlussunnah adalah berakhlak mulia. Untuk akhlak yang mulia agak panjang, insya Allah kita bahas pada yang berikutnya. Yang berikutnya kita akan bahas tentang akhlak yang mulia. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Barangkali ada yang ingin di-sharingkan atau dibahas bersama, monggo. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Ya. Monggo, Dokter.
Alhamdulillah kita telah mendengarkan ceramah dari Ustadz Muhammad Nur Yasin. Setelah ini kita akan membacakan pertanyaan dari peserta kajian. Yang pertama dari Ibu Wita Saraswati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah tapi tidak sunnah, bahkan benci sama orang yang ahli sunnah wal jamaah? Mohon pencerahannya Ustadz. Iya. Apa hukumnya orang mengaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah, tapi benci sunnah atau benci orang-orang yang mengamalkan sunnah, yaitu ahli sunnahnya dipertanyakan atau kadar ahli sunnahnya sesuai dengan kadarnya. Kadar ahli sunnahnya sesuai dengan kadarnya. Sama seperti seorang anak menyatakan mencintai ayah dan ibunya, ya. Tetapi kemudian keputusan-keputusan ayah dan ibunya yang baik-baik, yang sesungguhnya membawa kepada kemaslahatan dilanggar dan ditentang. Maka bagaimana keberadaan anak ini, pernyataannya cinta kepada ayah dan cinta kepada ibu, yang dipertanyakan cintanya, atau dikatakan dia mencintai ayah dan ibu sesuai dengan kadar cintanya. Ya, tentunya kadar cintanya rendah, gitu ya. Sebagaimana yang ditanyakan tadi, orang melakukan sunnah tapi kok benci perkara-perkara sunnah, benci perkara-perkara sunnah, dan benci kajian-kajian sunnah. Itu kajian jelas Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, Al-Quran hadis dengan pemahaman para sahabat. Tapi dia membencinya dan malah menghalang-halangi. Jangan sampai ada kajian itu, dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil, dikit-dikit Quran, dikit hadis. Loh, katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cinta sunnah. Dan bicara masalah sunnah, pasti bicara sumbernya, itu Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Jadi sekali lagi singkatnya jawaban, ya dia insya Allah Ahlus Sunnah sesuai dengan kadarnya. Nah, Ya, terima kasih Ustadz. Kita lanjut oke. ke pertanyaan berikutnya dari Dr. Nelly Marseli. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama, tadi Pak Ustadz menyebutkan kadang-kadang diperlukan ancaman agar orang yang kita nasihati amal ma'ruf nahi munkar. Bagaimana agar ancaman ini tidak sampai menggoyangkan psikologis orang yang dinasihati tersebut, terutama pada anak atau lansia? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana tips dan trik agar kita bisa selalu bersabar? Terima kasih Pak Ustadz. Yang pertama tentang tahapan amar ma'ruf nahi munkar, ada mauidhah hasanah, yang prakteknya mauidhah hasanah ada mengancam, memberi kabar gembira dan memberi ancaman. Pertanyaannya, bagaimana memberi ancaman yang tidak sampai mengganggu psikisnya gitu ya. Bagaimana memberi ancaman yang tidak sampai mengganggu psikisnya. Misalnya kepada anak-anak begitu ya. Kalau kepada anak-anak tentunya yang paling tahu orang tuanya. Kebiasaan anak bagaimana, kecenderungannya bagaimana, yang paling tahu adalah orang tuanya. Kalau yang ditanya saya, berarti kan pengalaman saya gitu ya. Kalau ditanya saya berarti pengalaman saya. Eh, kita menyuruh anak menghafalan Al-Quran sejak kecil. Sejak kecil kita suruh menghafal Al-Quran. Sampai anak yang sekarang TKB, sudah kita suruh hafal Al-Quran, dan sudah sampai Sabis Marobikal A'la. Nah, gimana kita nyuruhnya? Kita kasih iming-iming setiap hari satu surat, kasih mobil-mobilan. Maka dia semangat. Semangat. Karena dia mengejar mobil-mobilan. Setiap kali surat, satu mobil. Jadi dari Anas sampai Sabis Marobikal A'la, sudah ada 20-an mobil itu, mobil-mobilan. Nah, suatu ketika malas dan malas sekali dan maunya nggak mau sama sekali. Nah, kita mengancam, tapi mengancamnya ya sesuai dengan kondisinya, sehingga tidak sampai kemudian dia benci kepada Al-Quran. Kita mengancam ya sesuai dengan kondisinya, misalnya eh,
tidak dibelikan kue kebiasaannya, kue kesukaannya. Ketika minta enggak, soalnya belum menghafal Al-Quran, belum setoran. Minta merengek-rengek enggak, karena belum setoran Al-Quran. Nah ini yang paling tahu adalah orang tuanya gitu ya. Jadi saya tidak bisa menjawab yang persis karena ini kan terkait dengan suatu kondisi gitu ya. Jadi yang paling tahu adalah orang tuanya bagaimana kecenderungan dan kebiasaan anak mengancam dan tidak sampai dengan psikis. Pertanyaan yang kedua apa dokter? Izin Ustadz, pertanyaan kedua, bagaimana tips dan trik agar selalu kita bisa bersabar? Mohon Bagaimana trik agar kita selalu bisa bersabar? Gimana triknya agar kita selalu bisa bersabar? Yang pertama memang latihan. Ini nanti kita bahas di dalam pembahasan yang berikutnya, di dalam bab akhlak. Harus latihan, karena begini, Allah memberikan eh, suatu perangai antara orang yang satu dan orang yang lainnya itu berbeda-beda. Si fulan dari awal Allah kasih perangai sabar, sehingga dalam kondisi bagaimanapun, kayak apapun, dimanapun, dia pasti menunjukkan sabarnya. Tapi dia tidak diberi karakter yang namanya pemberani di dalam kebenaran. Si fulan B, Allah tidak kasih anugerah perangai sabar, tidak kasih. Tapi potensinya dikasih, potensinya Allah kasih. Tetapi Allah tidak kasih secara instan, cuma potensinya dikasih. Yang Allah kasih berani di dalam kebenaran. Jadi orang ini kalau dalam masalah kebenaran berani, maju. Karena Allah anugerahkan di situ. Tapi sisi sabarnya tidak Allah anugerahkan. Orang yang pertama dan orang yang kedua berbeda. Yang pertama, untuk sisi sabar nggak perlu melatih, karena sudah Allah anugerahkan. Yang perlu dia latih adalah gimana berani di dalam kebenaran. Orang yang kedua, untuk masalah berani dalam kebenaran, nggak usah perlu melatih, karena sudah melekat dengan tabiatnya, sudah Allah anugerahkan dari sononya. Yang dia perlu berlatih adalah sisi sabarnya. Jadi yang pertama adalah memang perlu berlatih, terus berlatih. Yang kedua, mengingat pahalanya. Pahalanya sangat tinggi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar diberi pahala tanpa batas. Siapa yang mau dikasih gaji tanpa batas? Dikasih cek kosong, isi sendiri. Nah, itu dunia, semua orang mau. Padahal dunia terbatas, ada waktunya, terbatas, ada masanya. Sementara akhirat nggak ada batasan usia dan nilainya sangat tinggi. Tapi Allah berikan tanpa batas kepada siapa orang yang sabar. Jadi mengingat fadilah ini. Jadi intinya dua, berlatih dan mengingat fadilahnya. Oke. Terima kasih Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya memberi reward atau mungkin hadiah game online pada orang-orang yang mau menambah hafalan surah-surah Al-Quran? Mungkin maksudnya ini memotivasi kaum-kaum remaja atau anak muda untuk hafal Al-Quran itu dengan cara memberikan hadiah-hadiah di game. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Iya, memberikan hadiah untuk satu kebaikan tidak mengapa. Ya. Jadi ada orang ingin berbuat kebaikan, pengen ngasih hadiah kepada siapa ya? Kepada orang yang mau menghafal Al-Quran. Maka ini adalah kebaikan yang mesti direspon oleh orang sekitarnya. Misalnya komunitas kedokteran bilang ke kawan-kawannya, si Fulan bilang ke kawan-kawannya, ayo saya punya hadiah-hadiah menarik. Siapa yang mau setoran hafalan Al-Quran setiap hari satu ayat saja. Nanti kalau sudah selesai satu surat, saya kasih hadiah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi ada orang ingin berbuat baik, memberi hadiah kepada orang yang menghafal Al-Quran, disambut. Dia ingin berbuat baik, disambut. Nah, tetapi sisi orang yang menyambut bukan karena menghafal Al-Qurannya demi hadiah, tanpa ada hadiah nggak mau, bukan. Itu masalah niat ya, itu masalah niat.
Jadi ada dua hal. Sisi orang yang ingin berbuat baik harus didukung. Dia punya kelebihan harta dan ingin memberikan di dalam kebaikan. Para penghafal Al-Quran disambut. Nah, orang yang menyambut yang akan mendapatkan hadiah itu pasang niat. Saya bukan karena hadiah itu. Seandainya tidak ada hadiah itu, saya tetap menghafal Al-Quran. Nah, demikian. Jadi sisi orang yang menjadi sasaran menjaga niat. Enggak apa-apa dokter. Namanya jialah. Namanya jialah. Bahasa kita sayembara ya. Bahasa kita sayembara. Siapa yang mau membantu kami sebagai takmir, adzan 5 waktu di awal waktu sehingga adzan selalu ada orang menyambut. Kemudian kita kasih mukafanya per bulan. Boleh, boleh. Ini orang pengen kebaikan masjid, jangan adzannya nggak jelas waktunya. Maka ditetapkan siapa yang mau adzan akan diberi mukafah secara tetap. Boleh. Tetapi sisi muadzinnya jangan lantas saya adzan karena gaji. Kalau kemudian dikurangi nanti saya nggak mau. Wah, itu salah niat. Demikian, dokter. Terima kasih, Ustaz. Oke. Lanjut, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Ibu Khairia Nur Hasana. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana, Ustaz, kalau saudara disuruh sholat subuh malah marah-marah? Gimana hukumnya, Ustaz? Saudara disuruh sholat subuh malah marah-marah. Nah, ini contoh kasus yang kita bahas pada sore hari ini. Perilaku Ahlussunnah wal Jamaah itu gemar beramar ma'ruf bernahi munkar. Yang namanya amar ma'ruf nahi munkar tidak satu sisi toh. Maunya menasehati saja, giliran dinasehati marah. Maunya mengingatkan saja, giliran diingatkan marah. Ya, jadi harus menyadari bahwasanya perilaku dan akhlak Ahlussunnah wal Jamaah adalah gemar beramar ma'ruf nahi munkar, di mana amar ma'ruf nahi munkar ada dua pihak. Menasihati dan dinasihati, menegur dan ditegur, mengingatkan dan diingatkan. Itu kita harus siap dengan hal tersebut. Jadi tidak siap menegur saja, siap juga ditegur. Demikian. Alhamdulillah, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir. Alhamdulillah acara kajian sore ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nur Yasin dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Ini slide-nya sebenarnya masih panjang. Insya Allah ada kesempatan berikutnya kita akan bertemu lagi dengan Ustadz Nur Yasin untuk menyelesaikan materi kita ini. Kemudian saya juga ingin menyampaikan, insya Allah kajian Tarbiyah Ruhiyah ini rutin kita laksanakan tiap Jumat, ba'da sholat asar, pukul 15.30 hingga pukul 5 sore. Tiap hari Jumat. Saya Muhammad Cesar, selaku MC, mohon maaf bila ada kesalahan selama jalannya acara. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.